Mari umat sekalian, kita berdiri menyambut Minggu Transfigurasi di mana Kristus menyatakan kemuliaannya kepada dunia. Kita pujikan, hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat sekalian, minggu ini adalah Minggu Transfigurasi. Kita diingatkan bahwa Kristus menyatakan kemuliaannya kepada dunia. Dan kita juga bersyukur kalau minggu ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang mengaku percaya atau sidi. Mari kita pujikan Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, seringkali kami hidup hanya menginginkan yang baik-baik saja. Kami menjadi marah manakala kesusahan dan penderitaan ada di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami ya Kristus. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Mari kita bangkit berdiri, kita menyambut berita anugerah yang terambil di dalam Ibrani
pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita memampukan kita hidup di dalam kebenaran akan firman-Nya. Mari kita pujikan, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa pelayanan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami semua untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita terambil dari Markus pasalnya yang ke-9, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ayat 2 sampai dengan yang ke-9 dari Markus pasalnya yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri.
Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Saudara, kalau andai kata saudara diberi kesempatan untuk memilih antara penderitaan dan kemuliaan, siapa yang akan memilih penderitaan? Ada yang mau memilih penderitaan? Saya hampir yakin setiap orang kalau ditanya tentang penderitaan dan kemuliaan, pasti jawabannya adalah kemuliaan. Kenapa, saudara? Karena kemuliaan itu berkaitan dengan sesuatu yang luar biasa, kemuliaan itu berkaitan dengan sesuatu yang spektakuler, kemuliaan itu berkaitan dengan sesuatu yang berharga, kemuliaan itu berkaitan dengan kesenangan, kesuksesan, kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Dan penderitaan itu berkaitan dengan sesuatu yang menyedihkan, bahkan kita katakan hina, tidak ada nilainya, dan penuh dengan kesusahan. Sehingga kalau orang disuruh memilih, pasti memilih kemuliaan. Saudara percaya atau tidak percaya, saudara, orang yang mendapatkan kemuliaan, rata-rata, saudara, selalu diikuti dengan penderitaan. Orang yang kalau mau pandai, kalau dia tidak belajar sungguh-sungguh, dia tidak akan bisa mencapainya itu. Hanya beberapa orang saja yang belajarnya sedikit langsung bisa pandai, itu menurut saya hanya sedikit saja. Tapi rata-rata, saudara, orang mau pandai, orang mau menjadi kaya, orang mau menjadi terhormat, semuanya harus berusaha. Dan bahkan ketika dia berusaha itu mendapatkan penderitaan demi penderitaan. Tetapi seringkali manusia itu lupa, yang penting, yang tahu, yang ada di depan mata adalah kebahagiaan. Lalu saudara, secara harafiah transfigurasi itu berarti perubahan wajah. Kisah transfigurasi ini ditulis oleh ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Saudara, kalau ditulis oleh tiga Injil ini berarti ada sesuatu yang kita katakan sangat-sangat penting sekali. Saudara, diceritakan di situ Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik gunung yang tinggi. Saya membayangkan andai kata saya murid Yesus lalu saya diajak ke gunung, pertanyaan saya kepada Yesus adalah mau apa dan ngapain di gunung? Saudara tahu rata-rata gunung Israel itu adalah gunung batu. Kalau dibandingkan dengan gunung-gunung yang ada di Indonesia, tentunya lebih luar biasa gunung-gunung yang ada di Indonesia. Apalagi kalau saudara suka mendaki gunung, saudara akan melihat jauh lebih indah gunung di Indonesia ketimbang gunung-gunung yang ada di Israel. Tetapi Yesus mengajak murid-muridnya dan ketiga muridnya tidak ada yang bertanya mau apa. Tetapi saya menduga, saudara, murid-muridnya itu sudah tahu kalau diajak ke gunung, kalau diajak ke bukit,
Ya mereka itu diajak berdoa, mereka itu diajak menyendiri, mereka itu diajak introspeksi diri sendiri. Itu sudah pasti jelas, pasti kelihatan. Lalu saudara, setelah sampai di puncak gunung itu diceritakan terjadilah yang kita katakan tadi transfigurasi, di mana Yesus itu berubah rupa di depan murid-muridnya. Dikatakan dengan jelas pakaiannya itu putih kilat. Bahkan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mencuci pakaian putih seperti itu, ya. Bahasanya demikian. Saudara mau pakai sabun merek apa, tapi putihnya tidak bisa seperti putih ketika Yesus menampakkan dirinya. Di dalam kemuliaan itu, Yesus bersama-sama dengan Elia dan Musa. Yang jelas kita ketahui Elia dan Musa pada waktu itu sudah meninggal. Tetapi mereka melihat Elia dan Musa sedang berbicara dengan Yesus. Maka saudara, Petrus yang melihat hal itu yang sangat luar biasa sekali, Petrus bergegas menyampaikan idenya, meskipun dicatat di dalam Alkitab dengan jujur, bahwa keadaan itu sebetulnya membuat mereka takutnya luar biasa. Saudara bayangkan di dalam keadaan dan kondisi yang biasa-biasa, tiba-tiba Yesus itu pakaiannya, wajahnya bersinar penuh kemuliaan. Mungkin saja baik Petrus, Yakobus, dan Yohanes berpikir jangan-jangan dia sedang dan akan dihakimi oleh Yesus. Maka saudara, di dalam kegelisahannya itu dia punya ide yang baik. Karena dia melihat hal yang sangat luar biasa, maka dia berkata, dia ingin mendirikan 3 tenda, 1 untuk Yesus, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Saudara, pertanyaannya, kenapa Petrus itu mau mendirikan tenda? Karena Petrus melihat bahwa kemuliaannya yang luar biasa itulah yang dia ingin kenang, yang dia ingin kalau perlu berada bersama-sama seterusnya. Karena melihat sesuatu yang sangat luar biasa itu, Petrus ingin bahwa itu jangan cepat berlalu. Ya seperti lagu yang kita kenal, kemesraan itu jangan cepat berlalu ya. Tapi ini bukan kemesraan saudara ya, ini kemuliaan. Maka bagi Petrus itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan di dalam hidupnya dia. Dan dia ingin bertahan lama, maka ingin didirikan tenda. Sekalipun saya katakan waktu itu Petrus juga tidak bawa tenda ya saudara ya. Petrus kan tidak bawa tenda, tapi itu kerinduan yang luar biasa dari dalam diri Petrus. Nah saudara, yang luar biasa ketika mereka melihat itu, bukan saja melihat Yesus, mereka bisa melihat Elia dan Musa. Tiba-tiba terdengar perkataan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Seperti ketika waktu Yesus dibaptis terdengar kata-kata demikian, kata-kata ini pun muncul sekali lagi, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan setelah mendengar suara itu, saudara, tiba-tiba yang mengikuti Yesus, yaitu Musa dan Elia, lenyap begitu saja. Dan murid-murid hanya melihat Yesus seorang diri. Lalu Yesus berpesan kepada ketiga muridnya itu, jangan berbicara dengan siapapun juga sebelum Yesus itu bangkit untuk menceritakan kemuliaan ini. Nah saudara, yang menarik, mari kita perhatikan. Sebetulnya apa yang menarik dari peristiwa ini saudara?
Saudara, peristiwa ini mau menegaskan sekali lagi bahwa Yesus itu hadir diutus oleh Bapanya. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Transfigurasi itu mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus hadir bukan karena keinginan Yesus, tetapi diutus oleh Allah dan Allah berkenan kepada Yesus. Dan inilah yang kita katakan, mengapa Yesus menjadi salah satu kita katakan statement Yesus yang sangat luar biasa, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena jelas bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Dan Yesus itu menjadi juru selamat yang Allah berikan, utusannya hanya Yesus. Saudara, yang kedua, transfigurasi ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kehadiran Yesus di dalam dunia ini penuh kemuliaan. Kehadiran Yesus di dalam dunia ini, kita mau diingatkan semua bahwa Yesus itu penuh kemuliaan. Sehingga saudara dan saya ketika kita percaya kepada Yesus, ingat bahwa Yesus itu adalah Yesus yang penuh kemuliaan. Dan Yesus yang penuh kemuliaan itulah yang seharusnya menjadi kebanggaan kita masing-masing ketika saudara dan saya diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Allah kita adalah Allah yang luar biasa mengutus Yesus yang penuh kemuliaan bagi saudara dan saya. Dan Allah yang penuh kemuliaan itu mau bersama-sama dengan kita. Maka saudara, yang ketiga, bahwa melalui peristiwa ini Yesus ingin menyiapkan hati murid-muridnya atau pengikutnya ketika mereka akan menghadapi penderitaan. Saudara, kemuliaan itu dicapai justru ketika seseorang itu mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi seringkali manusia itu hanya berhenti melihat kepada kemuliaan saja, dia tidak bisa melihat penderitaan. Justru Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ketika engkau mengikut Yesus, ketika engkau percaya kepadaku, ingat, ada kemungkinan kita bisa menderita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bukan saja kita diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan, tetapi Yesus mau menyiapkan murid-muridnya supaya mereka semua sadar betul menjadi pengikut Yesus, bukan yang diraih kemuliaan saja, tetapi mengikut Yesus juga harus siap untuk menderita. Saudara, terkadang khotbah untuk berani menderita tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi saya ingin katakan dan saya ingin tegaskan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita juga harus siap untuk menderita untuk kemuliaan Tuhan. Menderita bukan untuk kesenangan pribadi, menderita bukan untuk tujuan-tujuan kita pribadi, tujuan-tujuan keluarga kita, bukan sekedar itu. Tetapi menderita di dalam Kristus, menderita sebagai pengikut-pengikut Kristus, itu membuat saudara dan saya akan semakin hari semakin mantap untuk tetap percaya kepada Kristus. Saudara, berapa banyak orang Kristen ketika dia menghadapi penderitaan akhirnya gagal menjadi orang Kristen. Berapa banyak orang-orang Kristen yang dulunya percaya kepada Yesus luar biasa, bahkan dia melayani. Tetapi begitu dia menghadapi penderitaan, dia tidak mau dan dia lari. Dan dia tidak mengikut Yesus lagi. Bahkan yang mengecewakan banyak orang, sampai orang sudah diberi label dan bahkan mungkin ditabiskan pendeta. Tetapi ketika dia menghadapi persoalan-persoalan hidupnya, ketika ia menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya, dia lari meninggalkan semuanya itu.
Saudara, Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Justru murid-muridnya mau diajarkan untuk berani menerima penderitaan ini. Ketika Yesus mau menunjukkan kemuliaannya yang luar biasa, murid-muridnya mau diingatkan, kalaupun engkau menghadapi penderitaan, engkau masih bisa bertahan, lihatlah ada kemuliaan Allah yang akan menyambut saudara dan saya. Dan hal itulah yang seharusnya membuat kita semakin hari semakin kuat. Saudara, penderitaannya ia kerjakan untuk mendatangkan bagi saudara dan saya kemuliaannya. Kalau Yesus tidak rela menderita bagi saudara dan saya, kita tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan Allah. Tetapi karena Yesus rela menderita bagi saudara dan saya, menjadi manusia sampai kepada dia menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini, sampai akhirnya dia difitnah, bahkan dia mati di atas kayu salib. Justru dia sediakan supaya saudara dan saya mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Saudara, saya kira ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Mari kita memikirkan kalau transfigurasi itu bukan saja kita melihat kemuliaan, tetapi kita juga melihat penderitaan. Murid-murid dipersiapkan untuk menghadapi masa-masa yang sulit pada waktu itu. Kalau minggu ini transfigurasi berarti mulai minggu depan kita akan memasuki minggu Prapaskah 1. Itu mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita senantiasa dipersiapkan oleh Tuhan untuk boleh menjadi murid-murid yang bertahan, yang setia. Setia ketika kita di dalam keadaan dan kondisi senang, setia ketika kita di dalam keadaan bahagia, itu mudah. Tetapi kita juga mau dipersiapkan kalaupun kita menghadapi masa-masa yang sulit, kalaupun kita menghadapi masa-masa yang berat, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kenapa, saudara? Karena ada kemuliaan Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Saudara, hidup di dalam dunia ini, pasti semua orang akan menghadapi hal yang sama, penderitaan dan kemuliaan juga. Semua orang akan mengalami hal yang sama. Tetapi bagaimana kita menyikapi hidup ini tetap di dalam Kristus, itu yang sangat penting sekali. Kadang saya menjadi sedih, bahkan terus terang menjadi kepikiran, kalau ada jemaat-jemaat yang saya ketahui, yang saya kenal, yang saya pernah berbicara dengan dia, bahkan yang paling menyedihkan, yang saya pernah mengajar katekisasi, yang mungkin saya pernah meneguhkan peneguhan dan pemberkatan pernikahannya. Kalau mereka lari jadi orang Kristen, kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Allah. Saudara, Minggu Transfigurasi mau mengajak kepada kita. Kalau Kristus itu dimuliakan, betapa luar biasanya apa yang kita percayai. Yesus yang kita percayai itu betul-betul nyata di dalam kehidupan ini, penuh kemuliaan. Kita bukan melihat dari sisi kemanusiaannya saja, tetapi dari sisi keilahiannya. Dan Yesus yang luar biasa itulah mau menderita bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya mendapatkan kehidupan yang kekal. Apa yang kita cari di dalam dunia ini, saudara? Seharusnya kemuliaan Allah itu semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan Anda. Teristimewa juga saya berbicara pada minggu hari ini bersama dengan saudara-saudara yang akan mengaku percaya. Saya katakan mengaku percaya hanya 1 hari saja gampang. Mengaku percaya seminggu saja gampang. Setahun bahkan saya katakan gampang. Tetapi mengaku percaya seumur hidup, itu berarti perjuangan Anda untuk tetap setia kepada Tuhan.
baik di dalam susah maupun di dalam senang. Mari kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang betul-betul setia. Dan kita percaya apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan, itu selalu berujung kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Saat teduh. Pada kebaktian ini akan dilayankan pengakuan percaya atau sidi. Pengakuan percaya diadakan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptis kudus. Saat ini setelah dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Melalui pengakuan percaya mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus, untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah yang mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan membaharui kita terus-menerus sehingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita bersatu di dalam doa syukur. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami melalui Kristus. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan saudara-saudari kami ini anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu di tempat ini. Melalui pengakuan percaya, mereka memampukan diri untuk terus-menerus boleh bertumbuh, berbuah sebagai murid-murid-Mu di dunia ini. Kami bersyukur di dalam nama Kristus. Amin. Pertama-tama yang akan mengaku percaya, saya minta untuk berdiri, menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saudara-saudara yang akan dibaptis, jawablah pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus Anak-Nya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus untuk membaharui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Bagaimana jawab saudari Angelin Aurelia Arifianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Baskoro Alexander Prasetyo? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Gregorian Antoni? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Yosua Rafael Limanto? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Natania Imelda Setiawati? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Oktaviani Budi Utami? Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab Ovia Rizky Yulianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Theophany Widya Marcelani? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Timotius Excel? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Winda Ratnasari? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Yohanes Budianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Yosua Wimpi Simon Kristiawan? Ya, saya percaya dan berjanji. Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang percaya dan mengucapkan pengakuan imam rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Angelin dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Baskara Alexander Prasetyo dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Gregorian Antoni dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Yosua Rafael Limanto dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Natania Imelda Setiawati dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Oktaviani Budi Utami dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Ovia Rizky Yulianto dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Theophany Widya Marcelina dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah,
dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Timotius Excel dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Winda Ratnasari dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Yohanes Budianto dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Yosua Wimpi Simon Kristiawan dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Jemaat dimohon berdiri. Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah menjadi nyata. Mari kita menyatukan diri kita di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami sekali lagi diingatkan bahwa Kristus yang penuh kemuliaan itu mau menderita bagi kami. Kristus yang rela menderita bagi kami, mengajarkan kepada kami pula, ketika kami menjalani hidup ini, kami mesti berani menerima sesuatu yang tidak kami sukai, penderitaan, kesusahan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kami, karena kami mengikut Engkau ya Tuhan. Kami ingin hidup kami, arah kehidupan kami, semakin hari semakin mempermuliakan Engkau sebagai Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur dengan saudara-saudari kami yang saat ini mengaku percaya
Kami bersyukur kalau mereka boleh mempertahankan imannya ketika mereka kecil sampai ketika mereka dewasa, mereka boleh tetap percaya kepada Kristus, dan biarlah Engkau sendiri yang akan terus memeteraikan mereka, supaya mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk keadaan dan situasi di negeri kami yang kami cintai ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang terus memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama dengan pemerintahan yang ada ini, bahu-membahu, untuk kami boleh menghadapi pandemi COVID ini. Berilah hikmat kepada kami, untuk kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik, dan berilah hikmat kepada kami, untuk kami boleh melakukan protokol kesehatan dengan baik pula. Jangan biarkan kami sombong, jangan biarkan kami menganggap enteng, tetapi biarlah kami percaya karena kasih setia Tuhan, kami boleh dikuatkan. Demikian juga kami berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini dalam keadaan dan kondisi yang sakit karena COVID. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang boleh menjamah mereka, menyembuhkan mereka, dan Engkau juga boleh membuat mujizat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sertai dalam setiap kehidupan kami, mampukan kami untuk terus memikirkan ada kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang kami kerjakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang Engkau pernah ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam memberi persembahan adalah dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat kita berikan dengan cara transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini, pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja. Mari kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan memuliakan Dia dalam pujian Tuhan memanggilmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa.
Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan semakin mempercayai Kristus, baik dalam suka maupun duka. Kita pujikan, ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Kau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak
Shalom, terima kasih bagi saudara yang sudah setia menyaksikan tayangan ibadah GKI Residen Sudirman. Saat ini kami membutuhkan bantuan saudara untuk dapat mengirimkan pesan ke nomor 0817 5139 600 dengan format nama dan asal gereja, agar kami dapat melanjutkan tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati.